Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. So di video hari ini teman-teman saya akan melakukan updates untuk salah satu project altcoin yang sudah sempat saya mention beberapa kali sebelumnya di channel ini, dan sepertinya banyak dari teman-teman yang merequest untuk kembali melakukan updates terhadap project satu ini. Jadi saya bakal lakukan hal itu hari ini karena sepertinya banyak yang bertanya seputaran project ini bagaimana update-nya, jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, disclaimer on dulu, saya bukan seorang financial advisor, jadi pastikan sebelum kalian melakukan keputusan investasi apapun, kalian sudah terlebih dahulu melakukan riset sendiri. Semua yang kalian tonton dan dengar di video hari ini hanya opini dari saya pribadi belaka. Nah, teman-teman, nama projectnya adalah DeFi. Atau kalau misalnya kalian lihat, namanya itu DE.fi. Jadi, kalau dibaca langsung aja DeFi gitu ya. Jadi, DeFi ini salah satu project yang sudah sempat saya mention sebelumnya, dan pada saat saya mention, itu sempat naik kurang lebih mungkin 70-80% sebelum pada akhirnya sell off. Sell off-nya juga kenceng banget. Saya tahu mungkin ada dari sebagian teman-teman juga yang menjadi seorang investor juga sekarang berada dalam keadaan floating loss. Saya juga berada di posisi yang sama. Tetapi saya secara pribadi itu sekarang masih dalam keadaan hold. Nah, teman-teman, kalau misalnya ada yang mengatakan, bagaimana update-nya DeFi kok? Gitu kan. Jadi, kalau misalnya kita lihat, beberapa waktu terakhir, DeFi ini melaksanakan satu event yang cukup besar. Jadi namanya adalah DeFi World 2025. Nah, di DeFi World 2025 ini, speakernya teman-teman itu nggak nanggung-nanggung. Salah satunya adalah Donald Trump Jr. Dan kalian bisa ngelihat di sini, di Elite Crypto, ada satu post mengenai hal tersebut, di mana Donald Trump Jr. itu membahas seputaran masa depan dari DeFi. Oke? Dan selain daripada si Donald Trump Jr., Kevin O'Leary atau biasa orang panggil sebagai Mr. Wonderful itu juga nge-tweet di Twitternya, I'm looking forward to speaking at DeFi conference at February 26th. Come join. Jadi teman-teman, Kevin O'Leary juga nge-tweet seputaran project ini. Tahu dari mana? Kalau kalian klik yang di tag di sini, maka ini akan langsung mengarahkan ke kalian ke Twitternya DeFi. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, project DeFi ini di-back oleh beberapa nama yang cukup dikenal, seperti Consensus, 21 Shares, OKX, Hof Capital, dan angel investornya itu adalah orang-orang bekas dari exchange-exchange terbesar juga di dunia, yang bakal kita bahas nanti. Nah, itulah sebenarnya awal mula kenapa saya tertarik teman-teman untuk menjadi seorang investor. Walaupun saya tidak pernah mengajak teman-teman untuk melakukan hal yang sama, tapi saya rasa saya secara pribadi tertarik untuk menjadi salah satu holder dari DeFi. Dikarenakan, pertama, market cap-nya masih tergolong cukup kecil, jadi ada potensi reward yang cukup besar sebenarnya. Kalau misalnya ternyata memang project ini bakalan succeed atau sukses. Yang kedua, backernya itu juga rata-rata nama yang dikenal. Angel investornya juga kita bakalan bahas nanti, bukan nama yang abal-abal, dan mereka juga sedang mengadakan berbagai event besar yang sebenarnya memancing perhatian teman-teman. Selain daripada ada conference yang speakernya itu adalah Donald Trump Jr. dan juga Kevin O'Leary, mereka juga mengadakan event di Bybit. Kemarin juga sempat di CoinX. Jadi kalau misalnya dibilang project ini sudah tidak bekerja, ya sebenarnya kalian bisa lihat aja Twitternya, apa saja progres yang sudah mereka lakukan. Dan mereka kemarin memberikan satu tweet yang juga membuat banyak orang penasaran gitu ya, yaitu adalah March 20th, make DeFi great again. Jadi kita nggak tahu nih, saya nggak berani kasih tahu juga apa ini maksudnya, tetapi intinya di tanggal 20 Maret nanti kembali akan ada announcement yang dibuat oleh DeFi yang harusnya tidak kecil gitu, karena ini dibuat sebagai semacam kisi-kisi gitu ya, bahwa tanggal 20 Maret nanti akan ada sebuah pengumuman yang cukup besar. Nah, di sini kalian juga bisa melihat teman-teman, si Donald Trump Jr. juga sendiri nge-tweet ya, look forward to speaking at DeFi World 2025 on Wednesday. Jadi ini bukan saya yang ngarang, tapi kalian bisa lihat sendiri nanti di Twitter. Dan kalau kalian klik juga di sini, kalian akan langsung masuk lagi ke akun Twitternya DeFi. Nah, kalau yang bertanya, sebenarnya apa sih gitu ya? Apa sih itu DeFi? Kenapa ini membuat saya tertarik gitu kan? Nah, kalau kalian lihat langsung ke websitenya hari ini, maka kalian bisa melihat ada banner gitu ya, di mana ada gambar si Donald Trump Jr. dan juga Kevin O'Leary.
Apakah partnership di tanggal 20 nanti akan ada kaitannya dengan mereka? Ya saya tidak tahu, tapi kalau memang misalnya sampai benar, ya tentunya itu akan menjadi sebuah gebrakan yang cukup besar. Nah, teman-teman, untuk kalian yang nggak tahu, DeFi token itu adalah sebuah ekosistem gitu ya, di mana di sini kalian akan mendapatkan berbagai fitur yang ditawarkan oleh sebuah platform DeFi. Ada DeFi Launchpad, ada DeFi Product Discount, DeFi Fee Removal, DeFi Staking, LP Provider, Loyalty Program, Partner Benefits, dan lain seterusnya. Dan mereka sudah disupport juga di berbagai exchange yang besar, Bybit, KuCoin, Gather.io, MEXC, semuanya bisa. Kemudian kalian bisa stake juga DeFi-nya di DeFi platform ini sendiri, atau PancakeSwap atau Uniswap. Kalau untuk swap ya, kalian bisa ke CoinInch, Uniswap, PancakeSwap. Kalau untuk stake itu baru ada di PancakeSwap. Nah, investornya tadi teman-teman, ada Consensus, Huobi, ada OKX, ada Bitmart, ada Hove Capital, 21 Shares, dan lain seterusnya. Nah, angel investorsnya itu datang dari yang bekas Coinbase, bekas dari Binance Chain, bekas dari Synthetix, Polygon, Paraswap, Dragonfly Capital, dan juga HTX Global. So, teman-teman, ini kemudian membuat saya merasa, oke, project ini harusnya bukan project yang sembarangan, karena angelsnya ternama, backersnya juga ternama, dan juga projectnya itu mempunyai utility yang jelas. Oke, di sini kalian bisa melihat ada fitur save, seperti contohnya scanner dan juga shield. Kalau kalian mau transaksi, di sini bisa melakukan send dan juga swap. Untuk investment ada accelerator dan juga explore yield. Kalau kalian scroll lagi ke bawah, kalian bakalan bisa melihat berbagai testimoni dari para angel investornya. Kalian bisa baca aja bagaimana pendapat mereka terhadap project DeFi ini sendiri. Dan masing-masing dari mereka tentunya memberikan semacam testimonial yang cukup oke ya. Kalian bisa baca sendiri nanti. Partnernya juga kalian bisa melihat adalah Parsec, Consensus, dan Unstoppable Domains. Dan sudah sempat dimention juga di berbagai media massa seperti Forbes, Blockworks, WSJ, Investing.com, Bitcoin.com, Business Insider, dan lain seterusnya. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya kalian terus scroll ke bawah, kalian akan bisa menemukan berbagai penjelasan lain gitu ya mengenai token DeFi ini. Projectnya itu sebenarnya ngapain aja. Di sini kalian akan bisa melihat dashboard, artinya kalau kalian connect kan wallet kalian akan bisa melihat nih wallet kalian sekarang isinya berapa, ada koin mana yang bisa kalian claim, kalian depositnya berapa, utangnya berapa, semuanya terlihat di sini. Oke. Dan kalian bisa track portofolio kalian, view all your asset that you hodl, stake or provide liquidity with. Jadi tidak hanya aset yang kalian hold, tapi yang kalian stake dan juga provide liquidity, itu semuanya akan tertera di sini. Dan kemudian kalian bisa melakukan deposit, kalian bisa tentunya explore NFT dan juga explore yields. Berbagai hal bisa kalian lakukan di sini. Dan tentunya mereka juga mengutamakan yang namanya keamanan, teman-teman. Apa saja? Ya, mereka ada fitur shield, misalnya. Jadi di shield ini fitur-fiturnya apa? Live analysis of any EVM chain wallet with detailed info of approved contract. Kemudian advanced scanning capabilities. Kemudian ada sudah banyak sekali yang berhasil mereka temukan sebuah hal yang mencurigakan gitu ya. Dan ini tentunya akan sangat penting teman-teman untuk kita-kita yang sering berinteraksi dan transaksi di blockchain. Dan selain Shield, mereka juga ada scanner gitu ya, ada audit database, ada reg database. Di sini kalian bisa menemukan fully understand past and present scams with the reg database. Jadi kalau misalnya kalian ragu nih sebenarnya project ini scam apa enggak gitu ya. Nah, kalian bisa masuk ke reg database gitu ya untuk melihat apakah project tersebut di listing di sana. Kalau di listing di sana berarti projectnya scam gitu ya. So, teman-teman, untuk sementara waktu, saya secara pribadi sekali lagi masih merupakan holder dari si coin DeFi ini. Saya memahami bahwa untuk sementara waktu memang harga token ini terus mengalami penurunan yang lumayan signifikan. Dan perlu kalian tahu bahwa project ini adalah project yang market cap-nya masih tergolong cukup kecil. Otomatis, ketika sebuah project yang market cap-nya masih kecil, teman-teman, volatility-nya itu bakalan sangat ekstrim. Kalau misalnya kalian tidak mempunyai profil resiko yang tinggi, gitu ya, kalian tidak punya jatah untuk investasi ke sebuah aset yang volatilitasnya tinggi, maka kalian tidak boleh masuk ke altcoin yang market cap-nya kecil. Karena kalau kalian lakukan hal tersebut, berarti kalian menyalahi profil resiko kalian sendiri. Kalau kalian sudah masuk ke altcoin yang market cap-nya di bawah 50 juta atau 100 juta dolar, maka kalian harus siap dengan yang namanya volatility, terutama ketika
market secara keseluruhan juga lagi volatile. Kalau market secara keseluruhan lagi ngedrop, ya kalian juga harus bisa expect altcoin kalian yang market cap-nya kecil itu juga bakalan drop. Dropnya juga kadang-kadang lebih parah daripada kalau kita bicara altcoin yang market cap-nya sudah besar. Tapi di sisi yang lain, gitu ya, ketika market sedang bullish banget, maka project-project yang market cap-nya kecil itu juga yang paling berpotensi mendapatkan rewards yang paling gede karena tidak memerlukan uang yang terlalu besar untuk bisa mendorong harganya jauh lebih tinggi ke atas. Nah, tidak ada janji apapun sebenarnya yang saya sampaikan di sini, saya hanya menyampaikan teorinya saja. Tapi saya pribadi memang mempunyai jatah di portofolio saya untuk dimasukkan ke dalam altcoin-altcoin yang market cap-nya masih tergolong kecil. Tapi saya tahu catatannya adalah uang yang masuk ke sana itu adalah uang yang saya sudah siap untuk kehilangan. Karena saya tahu resiko saya masuk ke altcoin yang market cap-nya kecil itu paling buruknya adalah tentunya rug pull. Nah, tetapi kalau misalnya saya lihat project DeFi ini untuk sementara waktu, gitu ya, itu adalah mereka masih melakukan terus-menerus update, event-event juga mereka terus laksanakan, baik dengan berbagai exchange maupun membuat event-event besar. Kemudian mereka juga secara aktif terus melakukan update terhadap apa development yang sedang terjadi. Jadi saya rasa so far saya masih akan menjadi seorang holder di DeFi. Saya tidak mengajak teman-teman untuk melakukan apa di sini, saya hanya share apa yang saya lakukan. Oke, so teman-teman, saya rasa itu update yang perlu teman-teman tahu gitu ya, yang mungkin bertanya selama ini seputaran DeFi, maka ini adalah update-nya. Saya secara pribadi juga masih dalam keadaan floating loss, tapi saya tidak menjual DeFi yang saya punya, dan mereka nggak tahu nih, apakah tanggal 20 Maret ini bakalan ada pengumuman yang cukup besar, yang bakalan bisa mengubah trajectory dari price action-nya. Semoga gitu ya, karena untuk sementara waktu memang terlihat tidak hanya di DeFi sebenarnya, di altcoin juga lagi bleeding out. Semoga kita bisa kembali ke dalam sentimen yang bullish sehingga DeFi ini juga bisa kembali recover. So, terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video.